Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat lembar kerja siswa. Yang kita bicarakan pertama adalah komponen-komponen dari LKS. Ada apa saja di dalam LKS? Yang pertama adalah judul. Seperti yang Anda tahu, judul akan bercerita tentang apa yang ada di dalamnya dengan cara yang sangat singkat. Jadi, judul itu langsung menunjuk pada materi yang sedang dibahas di dalam LKS-nya nanti. Kemudian komponen yang kedua adalah pengantar. Seperti juga di dalam modul, di dalam LKS juga ada pengantar. Dan di dalam pengantar ini berisi tentang biasanya adalah pertanyaan ya yang belum akan terjawab di awal, tetapi akan dijawab dengan menggunakan kegiatan di dalam LKS. Selain pertanyaan, tidak harus bentuknya pertanyaan, tapi yang jelas adalah masalah yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan. Jadi masalah apa yang akan muncul. Nah, beberapa LKS memberikan ringkasan materi, akan tetapi untuk saya meminta Anda untuk tidak memberikan materinya di awal, karena kimia itu pada intinya adalah membangun konsep, menemukan konsep. Jadi konsep jangan diberikan di awal, akan tetapi setelah melalui proses kegiatan mereka akan menemukan konsep yang dimaksud sebagai sebuah kesimpulan. Komponen berikutnya adalah tujuan kegiatan. Seperti juga di dalam modul, tujuan kegiatan ini berisi kompetensi apa yang akan dicapai oleh siswa setelah mereka melakukan kegiatan yang ada di dalam LKS. Nah, kalau di dalam modul itu kadang tujuannya adalah lebih luas karena nanti materi cakupannya lebih panjang daripada LKS. Nah, di dalam LKS karena beberapa biasanya bagian dari modul, maka tujuan pembelajarannya perlu diperhatikan, tidak mungkin lebih luas daripada modulnya, tidak lebih luas dari RPP-nya, tetapi tujuan pembelajarannya ini langsung menyangkut pada proses kegiatan apa yang akan dilakukan di dalam LKS. Selain tujuan kegiatan, komponen berikutnya adalah alat dan bahan. Alat dan bahan ini tergantung juga pada kegiatannya. Kadang-kadang kalau kegiatannya analisis sebuah wacana mungkin tidak perlu alat dan bahan yang banyak. Tetapi kalau kegiatannya menyangkut juga percobaan, maka alat dan bahannya ini ditampilkan sebagai alat dan bahan percobaan. Kemudian langkah kegiatan. Langkah kegiatan adalah langkah-langkah yang harus diikuti oleh siswa untuk mencapai pemahaman konsepnya. Jadi menemukan konsepnya dengan menggunakan langkah-langkah yang hampir sama atau merujuk pada langkah-langkah pembelajaran di dalam RPP, walaupun tidak semuanya. Mungkin Anda akan melihat di bagian mana LKS-nya akan diletakkan. Maka pada bagian itu langkah-langkahnya harus sama atau seiring, gitu ya. Nah, di dalam langkah-langkah kegiatan ini nanti di dalamnya akan termasuk juga pertanyaan-pertanyaan yang menggiring siswa untuk mencapai pencapaian konsep, untuk memahami konsepnya. Kemudian di dalamnya ada tabel isian, membuat grafik, menghitung, menjawab pertanyaan dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, setelah kita mengetahui tentang komponen LKS, kita langsung pada contoh LKS supaya kita bisa bekerja dengan lebih cepat. Yang pertama adalah judul. Anda perhatikan seperti ini judulnya. Jadi kalau pada bagian modul, judulnya modul 4 titik sekian. Kalau di dalam lembar kerja saya tulis lembar kerja siswa 4.1.1 karena lembar kerjanya mungkin bisa terpisah-pisah.
di dalam modul mungkin ada beberapa lembar kerja siswa. Nah, ini adalah contohnya. Seperti yang saya ceritakan di dalam modul, LKS sebaiknya masuk di dalam modul supaya nanti tidak ada gap antara Anda menjelaskan sebelumnya dan sesudah dari kegiatan LKS. Kalau ada kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa dalam bentuk LKS, masukkan saja sebenarnya di dalam modul. Tetapi kalau Anda ingin terpisah, ini yang sedang kita bicarakan. Jadi ini judulnya 4.1.1. Jadi nanti di dalam satu pokok bahasan mungkin ada banyak LKS, mungkin di dalam satu pertemuan ada banyak LKS. Jadi ini menunjukkan bahwa pokok bahasan keempat, pertemuan pertama ada LKS yang pertama. Apakah harus ada yang kedua? Tidak harus. Tapi untuk angka yang ketiga untuk menunjukkan bahwa ada LKS-nya. Gitu ya. Jadi 4 itu artinya pokok bahasan yang keberapa? Keempat. Kemudian 1 di tengah itu menunjukkan pertemuan ke 1 atau pertama, dan 1 adalah LKS yang pertama. Komponen berikutnya yang harus ditampilkan di dalam LKS adalah pengantar. Anda perhatikan bahasa pengantar hampir sama seperti yang disampaikan di dalam modul ini, atau hampir sama dengan bahasa pengantar yang ada di dalam pendahuluan RPP kita. Jadi misalnya saya mengajak mereka untuk mengingat kembali tentang alkana, alkuna, alkena, maka di dalam sini mengantarkan itu dulu. Saya bacakan pendahuluannya. Kamu akan mempelajari pendahuluan atau pengantar ya. Kamu akan mempelajari golongan senyawa yang dikenal dengan senyawa organik. Di kelas 10 kamu sudah mempelajari senyawa hidrokarbon dan seterusnya. Pengantar ini mengajak mereka untuk mengingat kembali tentang alkana, alkena, alkuna yang akan digunakan sebagai prior knowledge atau pengetahuan awal sebelum mereka belajar tentang senyawa organik. Nah, LKS ini atau pengantar LKS ini, karena LKS itu sempit ya, maka pengantarnya juga lebih ditujukan pada kegiatannya nanti mau ngapain. Seperti itu. Jadi pengantar hanya sampai pada kegiatan yang akan dilakukan oleh siswa. Berikutnya adalah tujuan kegiatan. Ya, tujuan kegiatannya LKS saya mungkin panjang sekali, jadi tujuan kegiatannya ada 4. Tapi nanti silakan Anda cek lagi apakah tujuan kegiatan Anda memang banyak atau hanya beberapa saja. Jadi tidak harus bahwa tujuan pembelajaran yang ada di RPP, ada di modul, masuk semuanya di dalam LKS. Karena LKS itu sekali lagi hanya bagian kecil dari langkah proses pembelajaran, bukan seluruhnya. Jadi perhatikan lagi tujuan kegiatan di dalam LKS. Ini contohnya, telah mengikuti kegiatan dalam LKS ini diharapkan kamu dapat 1. Menggolongkan senyawa berdasarkan kemiripan strukturnya. Kemudian menjelaskan definisi gugus fungsi. Nah, mungkin kalau LKS-nya terpecah lagi, hanya 2 itu dulu disampaikan kegiatannya, kemudian 3, 4 atau yang keempat disampaikan di LKS yang lain. Jadi Anda harus menimbang tujuan kegiatan yang sesuai dengan, ini harusnya judulnya adalah tujuan kegiatan ya, karena ini adalah LKS, supaya membedakan dengan tujuan pembelajaran di RPP. Oke, komponen berikutnya contohnya di dalam LKS ini adalah alat dan bahan. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa alat dan bahan kalau hanya menganalisis wacana, Anda memberikan kasus dan sebagainya di dalam wacana, alat dan bahan mungkin tidak terlalu penting untuk ini, tetapi kalau kegiatannya menyangkut pada percobaan, kemudian ada kegiatan-kegiatan lain siswa, maka tuliskan semua alat bahannya di sini. Komponen berikutnya adalah langkah pembelajaran. Sekali lagi kita akan meninjau RPP kita. RPP kita akan kita lihat bahwa di dalam RPP harus disebutkan seperti ini.
Misalnya di dalam RPP menyebutkan bahwa di dalam setiap kelompok akan mendapatkan lembar kerja siswa yang berisi berbagai macam dan seterusnya, kemudian mendiskusikan pengelompokan senyawa berdasarkan kriteria yang dibangun oleh kelompoknya. Jadi di dalam RPP ini ada bagian yang mengajak siswa untuk berkegiatan dengan lembar kerja siswa. Maka pada bagian inilah langkah pembelajaran itu muncul di dalam LKS kita. Nah, seperti juga yang sudah disebutkan di dalam RPP tadi, siswa dihadapkan pada banyak sekali senyawa yang dituliskan dalam bentuk strukturnya dan namanya. Nah, di dalam LKS dituliskan seperti ini. Ini hanya contoh pada bagian atasnya saja yang saya crop, di bawah-bawahnya banyak. Nah, senyawa-senyawa ini diberikan secara acak ya. Kalau ini baru masih urut, jadi lebih mudah. Jadi ini saya berikan secara acak karena tadi di RPP mereka harus mendiskusikan, mengelompokkan. Kalau kita berikan sudah berkelompok, nanti mereka akan lebih mudah dan tidak ada usaha. Maka karena RPP-nya menuliskan bahwa mereka harus menggolongkan senyawa berdasarkan kriteria mereka sendiri, maka senyawanya diberikan secara acak. Seperti itu, ini contohnya. Jadi perhatikan senyawa-senyawa berikut ini. Diberikan yang secara acak, kemudian mulailah pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur untuk membimbing siswa untuk menemukan konsepnya. Jadi ini contoh yang senyawa-senyawa yang masih ada di sini. Yang lanjutannya yang tadi. Kemudian pertanyaan yang pertama adalah setelah memperhatikan struktur nama, kemudian kelompokkan menurut kriteria yang disepakati oleh kelompok kamu. Jadi digolongkan, kemudian kalau sudah isi tabel berikut ini. Nah, tabelnya seperti ini. Kalau tabelnya tidak cukup, di dalam LKS itu disebutkan bahwa mereka boleh menduplikasi tabelnya itu supaya lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Kelompoknya di sini contohnya ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau mereka menginginkan lebih dari itu, mereka mestinya harus membuat tabel itu sendiri dan memasukkan senyawa-senyawa itu di dalam setiap kelompok ini. Mungkin mereka tidak menampilkan karena mungkin senyawanya terlalu besar. Mereka mungkin berpikir bahwa harus dinomori dan sebagainya. Nanti guru akan melihat kreativitas mereka seperti apa di dalam sini. Berikutnya, sebenarnya tabel yang diberikan pada pertanyaan kedua ini bisa dilanjutkan dari tabel yang pertama atau langsung nempel di pertama. Kalau semacam itu, nanti mereka akan melewati pertanyaan yang kedua. Oleh karena itu, tabel tadi dipotong, kemudian direproduksi lagi, ditulis lagi kelompok, kemudian ciri-cirinya. Jadi Anda bisa melihat bahwa dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan itu, tadinya di awal baru mengelompokkan dulu. Kalau sudah mengelompokkan sesuai dengan kriterianya, mereka harus mencari ciri khasnya atau kriteria yang mereka gunakan itu apa untuk mengelompokkannya. Gitu. Kemudian baru di nomor 3 ada tidak hubungan antara struktur dengan nama yang diberikan seperti itu. Jadi Anda bisa melihat bahwa pertanyaan-pertanyaan itu pelan-pelan sampai mereka bisa mendapatkan konsep yang dituju. Jadi bukan langsung kelompokkan dalam alkohol, ether, dan seterusnya seperti itu. Kemudian carilah di dalam buku apa rumus alkohol. Bukan seperti itu. Kalau seperti itu, mereka tidak akan mendapatkan konsepnya. Mereka hanya menghafal. Gitu. Kalau dari seperti ini, mereka akan tahu bahwa oh ternyata yang ini yang dijadikan ciri dari kelompok itu. Itu ya, di dalam LKS harus seperti itu. Pertanyaannya pelan-pelan sampai menuju pada konsep yang diinginkan, bukan konsepnya diberikan di awal. Nah, setelah mereka melalui semuanya, kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulannya bukan
kesimpulan dalam kata-kata yang langsung diberikan. Akan tetapi mereka mencoba dengan bahasa mereka sendiri tentang kesimpulan itu. Kita hanya memberikan pertanyaan, misalnya apa yang dimaksud dengan gugus fungsi. Nah, di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya mereka sudah ditunjukkan tentang gugus fungsi, maka gugus fungsi itu sebenarnya apa. Kemudian sebutkan gugus fungsi yang dipelajari. Jadi mereka sudah tahu di depan itu ada gugus fungsi apa saja, mereka menyimpulkan itu. Kemudian sebutkan langkah-langkah memberi nama senyawa organik. Nah, mereka juga menyimpulkan hal itu, menuliskan supaya mereka tahu bagaimana langkah-langkah memberikan nama berdasarkan IUPAC. Nah, seperti itu adalah contoh dari LKS yang disusun berdasarkan RPP yang kita susun. Jadi RPP berpengaruh pada penyusunan modul dan LKS. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga penjelasan yang singkat ini dapat diterima dengan baik. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.